Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait peranan virus bagi kehidupan. Sebelum kita mempelajari bab peranan virus, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan peranan virus dengan baik. Apakah virus bisa merugikan makhluk hidup lainnya? Apakah virus juga mungkin dapat menguntungkan makhluk hidup? Nah, sebagian besar virus itu merugikan bagi manusia karena ia bersifat parasit. Virus yang merugikan tersebut dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti rubella, AIDS, flu burung, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ini memiliki gejala maupun cara penanganan yang berbeda-beda. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi dan cara berpikir manusia, ternyata ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Virus yang menguntungkan. Biasanya virus yang bersifat menguntungkan ini digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran ini, virus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk seperti interferon. Nah, interferon ini merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi daripada interferon ini untuk mencegah terjadinya replikasi virus pada sel inang. Yang kedua adalah profag. Nah, profag ini dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contohnya seperti DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Nah, gabungan gen atau profag tersebut disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri akan mengalami perubahan. Sel bakteri mampu membuat antigen seperti halnya manusia. Yang ketiga adalah vaksin. Nah, vaksin ini berisi mikroorganisme patogen. Patogen ini yang virus yang jahat yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya itu hilang. Akan tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contohnya seperti OPV atau oral polio vaksin. Manfaatnya untuk mencegah penyakit polio. HBV atau hepatitis B vaksin ini mencegah penyakit kuning dan lain sebagainya. Keempat adalah peta kromosom. Peta kromosom ini merupakan aplikasi yang telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi jenis bakteri patogen. Jadi ketahanan dan juga kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag ini dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Virus yang merugikan. Sebagian besar virus merupakan penyebab penyakit baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Contohnya seperti TMV, tanaman tembakau yang gejalanya terdapat bercak-bercak kuning pada daun. Kemudian BMV atau Bean mosaic virus ini menyerang pada tanaman buncis. Gejalanya berupa daun berubah bentuk, tidak rata, dan tepi anak daun menggulung ke bawah. Untuk contoh atau jenis virus yang lainnya bisa kalian baca pada materi atau LKS kalian masing-masing. Nah, sedangkan untuk virus yang menyerang pada hewan seperti halnya rhabdovirus, ini menyerang pada hewan anjing dan juga kera. Nama penyakitnya yaitu rabies. Kemudian virus yang menyerang pada manusia. Contohnya seperti herpes simplex virus. Nah, jadi virus ini itu menyerang di bagian mulut, kulit, dan alat kelamin. Nama penyakitnya herpes. Sedangkan penyebaran virus ini melalui kontak langsung dengan daerah yang terinfeksi virus dan melalui luka kecil. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan perbedaan antara virus corona, SARS, maupun MERS. Yang pertama yaitu virus corona. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau Cina pada tanggal 31 Desember
di tahun 2019. Sejumlah ilmuwan menduga bahwa virus tersebut berasal dari kelelawar ataupun ular. Nah, cara penularan virus ini dari manusia yang diduga telah menyentuh atau memakan binatang yang menderita virus tersebut. Sedangkan untuk gejala umumnya, yang pertama demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, hematitis, maupun diare. Hingga pada tanggal itu atau tanggal pertama kali ditemukan virus ini, terhitung sebanyak 170 orang meninggal dunia. Yang kedua, SARS. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Cina juga pada November 2002. Nah, ini merupakan menjadi temuan pertama virus corona yang berpindah dari kelelawar ke musang sebelum menjangkit ke manusia. Sedangkan untuk gejala umumnya, yang pertama yaitu demam, batuk kering, sakit di bagian dada, dan juga menggigil. Nah, virus ini itu memiliki tingkat kematian sebesar 10%. Tercatat 777 penduduk meninggal dunia dari 9.098 penduduk. Yang ketiga adalah MERS. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Timur Tengah pada tahun 2012. Virus ini berasal dari kelelawar sebelum virusnya berpindah ke unta dan menulari manusia. MERS menular ke manusia saat bersinggungan langsung atau mengonsumsi susu dan daging unta yang terinfeksi virus tersebut. Sedangkan untuk gejala umumnya seperti demam, batuk, gangguan pernapasan akut maupun diare. Di Arab Saudi tercatat 22 orang meninggal dunia dari 44 kasus yang terjadi. Jadi, virus ini memiliki tingkat kematian sebesar 37%. Dari ketiga perbedaan virus antara corona, SARS maupun MERS, untuk gejalanya hampir sama. Setelah mempelajari perbedaan antara virus corona, MERS maupun SARS, sekarang kita berlanjut mengenal lebih dekat terkait coronavirus. Jadi, coronavirus ini merupakan satu famili atau satu keluarga dengan virus SARS maupun MERS. Virus corona ini berbahan dasar atau memiliki asam nukleat berupa RNA saja. Nah, coronavirus ini berasal dari bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota, sehingga bentuknya itu seperti balon yang dipenuhi dengan spike-spike. Nah, spike ini digunakan untuk menempel pada sel inang. Spike-spike ini tersusun atas glikoprotein. Kelemahan dari virus ini karena ia tersusun atau spike-spike-nya ini tersusun atas glikoprotein, jadi kalau misalkan terkena cairan seperti deterjen, desinfektan, ia akan hancur. Apa saja gejala-gejala dari orang yang menderita penyakit virus corona atau coronavirus? Yang pertama ini demam, batuk, atau bisa terjadi pneumonia. Apabila virus ini dapat menginfeksi orang tua atau seseorang yang sebelumnya menderita diabetes maupun penyakit jantung, ini bisa berakibat fatal dan berujung kematian. Lantas, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, kita harus sering cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Nah, apabila sedang menderita penyakit flu, kalau keluar jangan lupa kenakan masker. Kemudian konsumsi sayur dan buah-buahan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian masak daging dan telur hingga matang sempurna. Kemudian hindari kontak dengan binatang yang sakit, jaga jarak, dan apabila demam, batuk, dan menderita sesak nafas, segera periksakan ke dokter. Pertanyaannya, apakah seseorang yang menderita coronavirus ini bisa sembuh tanpa adanya perawatan khusus? Jadi, berdasarkan data WHO, sebesar 80% seseorang ini pulih tanpa adanya perawatan khusus. Tetapi, sekitar 1-6 orang yang terjangkit COVID-19 atau coronavirus ini menderita sakit parah dan kesulitan bernafas sampai mengalami gangguan pneumonia tadi yang bisa berujung pada kematian. Lantas, bagaimana cara kerja tubuh kita bisa sembuh dengan coronavirus tanpa adanya perawatan? Jadi, ketika si virus ini masuk ke tubuh kita, maka akan terjadi perang di dalam tubuh. Nah, sel-sel darah putih yang tugasnya untuk melawan patogen ini akan berusaha
membunuh atau menghancurkan si virus tersebut, yang kemudian sistem imun akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini digunakan untuk antisipasi kalaupun nanti si virus ini masuk ke dalam tubuh kita lagi. Jadi otomatis kita bisa kebal dari coronavirus tersebut. Sedangkan untuk usaha-usaha dalam pencegahan virus tersebut ini, yang pertama vaksinasi. Jadi vaksinasi ini atau vaksin ini merupakan imunitas buatan dan biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau oral. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat maupun seimbang, berolahraga secara teratur, menghindari stres, menghindari rokok dan minuman beralkohol, serta membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenal lebih dekat HIV. HIV ini memiliki ukuran 1/70 kali dari ukuran sel darah putih manusia. Jadi virus ini itu memiliki materi genetik berupa RNA yang diselubungi oleh nukleokapsid. HIV menyebabkan penyakit AIDS atau kelainan sistem tubuh akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. HIV ini menyerang sel darah putih dengan cara menginfeksi sel CD4. Jadi sel CD4 ini berada di permukaan sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana cara penularan HIV ini? Jadi HIV ini dapat ditularkan kepada orang yang sehat melalui berbagai cara, seperti melakukan hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, serta ibu penderita AIDS kepada anaknya yang masih dalam kandungan. Orang yang terinfeksi virus tersebut biasanya ditunjukkan dengan berat badan yang menurun, demam secara terus-menerus, dan mudah terserang penyakit akibat daya tahan tubuh menurun. Sedangkan untuk jumlah penderita HIV di Indonesia dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. Jadi penderita HIV di Indonesia ini didominasi oleh remaja. Sampai saat ini AIDS belum ada obatnya, oleh karena itu kita semua harus menghindari dari yang namanya HIV atau penyakit AIDS tersebut dengan cara tidak melakukan hubungan seks secara bebas atau berganti-ganti pasangan, kemudian tidak mengonsumsi narkoba. Saat ini sebagian besar dari penderita AIDS ini terinfeksi karena memakai jarum suntik bersama-sama. Oleh karena itu, cara yang paling aman menghindari AIDS yaitu tidak mengonsumsi narkoba. Kemudian yang ketiga, penderita AIDS diharapkan dengan sadar tidak menjadi pendonor darah karena menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, sekian penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian untuk memahami materi terkait peranan virus. Dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.